Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat daftar film. Daftar film kali ini adalah daftar film penutup, karena ini adalah rangkuman dari semua daftar film yang pernah gua lakuin di sini. Ya, terkhusus untuk film terfavorit yang gua udah tonton di tahun ini. Jadi gua buat berjudul daftar film terfavorit sepanjang tahun 2022. Gue bagi dua bagian seperti biasa, part 1 film Indonesia dan part 2 film internasional. Jadi ada film apa aja, langsung kita masuk ke daftar film terfavorit sepanjang 2022 di daftar film. Oke penikmat film, di penghujung tahun ini gue akan merangkum semua film yang gue suka terfavorit khususnya di tahun ini yang udah gue tonton aja ya, dan udah masuk di konten YouTube gue selama sepanjang tahun ini. Jadi bisa kalian lihat lah reviewnya di konten atau di YouTube gue ini. Tinggal cari kategori review film dan di situ ada review film lengkapnya dari gue. Jadi gue rangkum beberapa film yang menjadi favorit di tahun 2022 ini. Tentu saja gue bagi dua bagian, part pertama film Indonesia dan part kedua film internasional. Daftar film part pertama kali ini adalah film Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sepanjang tahun ini gue suka sama film yang tayang di bulan Agustus kemarin ya, untuk kemerdekaan tuh tematiknya gue buat, yaitu Kadet 1947. Nah itu film menarik banget ya, udah gue buat juga kontennya di daftar film di review film yang ada di YouTube ini. Itu filmnya juga masuk ke FFI tahun ini sih, walaupun gak menang, tapi kalau buat tematiknya oke nih, tentang ya kayak prajurit yang baru gitu, baru belajar, prajurit penerbang handal tentu saja di sini yang akan jadi TNI AU Angkatan Udara gitu loh. Menurut gue ini generasi pertamanya Angkatan Udara yang kita punya gitu. Ada 1947 ya kalau nggak salah judulnya, 47 atau 46 ya, ya itulah. Pokoknya ini film keren sih menurut gue. Dari visualnya cocok sesuai dengan tematik perjuangannya, dan klasik-klasiknya dapat juga, dan masih ada karakter yang juga dipakai loh di sini, seperti Jenderal Sudirman sempat nongol di film ini. Itu karakternya ditongolin di sini, keren sih. Ada sangkut pautnya sama film-film lainnya gitu, unik tuh menurut gue. Oke, itu yang pertama ya, Kadet 1947 ya kalau nggak salah judul filmnya. Ntar gue lihat nih, ada di sini gambarnya. Oke, yang kedua film Mencuri Raden Saleh. Nah ini film salah satu yang menurut gua bagus juga sih, karena ini salah satu film favorit juga yang udah gua voting di FFI dan menang lah kategori favorit. Dari filmnya Mencuri Raden Saleh, dan juga siapa yang menang ya? Oh, pemeran utamanya ya kalau nggak salah ya. Oh enggak, pemeran utama gua pilihnya Pino, Michael Vincent sama Seven. Ya itulah, Mencuri Raden Saleh kayaknya sih menang ya kalau nggak salah. Filmnya itu bagus loh, visualnya berani, dan emang bagus juga sih. Visual efek yang dibuat, ternyata gue sampai tertipu men. Itu adegan yang di mobil, kira gue itu beneran di taman, ternyata visual efek gokil. Banyak adegan-adegan yang gue kira real, ternyata visual efek. Dan di sini mewah banget, megah, dan aksi pencuriannya seru banget. Jadi sepanjang film tuh gue kayak terhibur gitu, terutama penampilan Rahel Amanda di sini gokil banget sih. Pokoknya gue selalu terfokus sama dia lah, itu penampilannya oke punya di sini. Ya mungkin faktor Amandanya juga kali ya, Rahel Amandanya, makanya gue suka sama film ini. Tapi keseluruhannya emang gue suka sih sama film ini. Yaitu yang kedua, Mencuri Raden Saleh. Untuk
review lengkapnya bisa cek di YouTube ini, kategori review film. Selanjutnya film yang ketiga ya, film apa ya, Inang kali ya. Inang layak sih kalau menurut gue. Inang salah satu film dari DN Picture yang menurut gue sih layak diapresiasi sih ya kalau menurut gue ya. Emang ini film bagus banget, sumpah. Salah satu film genre horor yang creepy gitu. Nggak banyak setan-setanan tapi adegannya kok serem gitu loh, apalagi pas di ending, pas bagian ritualnya itu, waduh gokil. Oke, untuk reviewnya ada di YouTube ini, cek aja. Dan ini menurut gue ini terfavorit juga lah. Oke, selanjutnya Pengabdi Setan harus masuk sih menurut gue masukin Pengabdi Setan jelas ya, karena filmnya ini kayak masuk ke wahana rumah hantu gitu. Ini salah satu film yang horor yang paling kaget lah, paling menyeramkan lah bisa dikatakan. Inang tuh kayak segi levelnya beda gitu, unsur horornya tipikalnya bukan yang setan-setanan. Kalau yang setan-setanan tuh kayaknya sih Pengabdi Setan 2 lah paling the best untuk di tahun ini. Waduh, berikutnya masih film horor juga nih. Ternyata gue suka nonton film horor banyak juga ya di tahun ini, yaitu film Kodrat. Nah, ini Kodrat ini Vino Bastian ya, Ustadz Kodrat nih, gila keren banget. Salah satu film horor dengan visual effect yang menggelegar gitu. Gila, ini seru, walaupun gak menyeramkan tapi adegan per adegan tuh kayak seru aja untuk diikutin tuh, pertempuran si Ustadz Kodrat sama setannya itu gokil, sama jin-jinnya itu ya, konflik batin tuh kalau menurut gue tuh karakter si Kodrat di film ini. Ya itu aja, berarti gue banyak film horor ya di sini ya yang gue pengen kasih tahu terfavoritnya di sini. Nggak nyangka ternyata banyak film horor yang gue tonton di tahun ini. Oke, mungkin itu aja untuk part pertama film Indonesia terfavorit sepanjang tahun 2022. Kita lanjut ke video berikutnya untuk part 2 film internasional apa aja ya yang ada di daftar film kali ini yang favorit untuk spesial di akhir tahun menurut gua, versi gua. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.